Hadirin sekalian, terima kasih sudah bersedia berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bu Susana selaku Kepala Sekolah SMP Gatot Subroto Petrus, yang terhormat Ibu Julia Darmini sebagai Wakil Kurikulum, dan yang terhormat kepada Bu Erliani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dan tentunya terima kasih juga dan semangat kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam rangka mengikuti ini kita akan membukanya dengan doa kepada Pak Martin. Mari Bapak Ibu kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat dan sukacita berlimpah yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Selain karena merayakan hari peringatan proklamasi kemerdekaan, kami juga bersyukur segala pencapaian yang telah kami lewati dalam beberapa waktu terakhir. Pada pagi hari ini beberapa sahabat kami akan membagikan berbagai kisah dan pengalaman mereka untuk membangun budaya positif di sekolah. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang membawakan materi ini. Semoga berguna bagi kami, bagi lingkungan tempat kami bekerja. Semua doanya Tuhan kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan. Amin. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Kepada Bapak. Berikutnya kita minta kesediaan pada Ibu Susana untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Yulia, Bu Eli, dan Bu Ida yang hari ini sudah berkenan dan menyampaikan budaya positif kepada kita semua, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru rekan seperjuangan yang juga pada hari ini dengan semangat kemerdekaan kita, dengan belajar dari para pahlawan pendahulu kita, setelah kita mengikuti rangkaian acara hari ini, sekarang kita belajar bersama. Dan di sini semangat dari Bapak Ibu sangat kita apresiasi. Kita akan mendengarkan dan kita juga belajar kembali bagaimana budaya positif yang nantinya akan ditanamkan dan akhirnya menjadi sebuah budaya. Namanya sudah budaya, nanti kan kita semua sedang melaksanakan dan sudah istilahnya kita lagi dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga bagaimana juga impactnya nanti ke siswa-siswi kita penerusnya, sehingga nantinya dalam keseharian mereka, dalam tutur kata, dalam perbuatan dan sebagainya, mereka bisa menunjukkan segala sesuatu yang positif, dan juga sejalan dengan apa yang selama ini sudah kita tanamkan dan sudah kita laksanakan juga, yaitu kita ingin selalu menggali positif dari seorang anak. Nah, nanti dari situ kita bisa mengkombinasikan keselarasannya untuk versi budaya positif yang akan disampaikan dari masing-masing calon guru penggerak. Nah, tentunya ini juga akan sangat berguna bagi kita semua. Setiap ilmu tidak ada yang sia-sia, dan kita adalah insan yang belajar sepanjang hayat. Nah, jadi di sini saya juga sangat senang Bapak Ibu hadir di sini semua, mewakili kita semua di sini untuk mendengarkan sharing. Semoga sharing-sharing yang bermanfaat ini bisa juga teman-teman yang lain berikutnya untuk kesempatan yang lain juga saling men-sharingkan apakah dalam komunitas belajar, apakah baik di internal maupun komunitas belajar eksternal ataupun sekeliling kita. Dan demikian budaya positif yang nantinya akan disebarkan, pemahamannya akan dengan Inggris yang akan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Susan untuk motivasi dan semangat untuk kita semua. Saya langsung saja kepada Bu Lina. Nah, jadi setelah ini kita pembagian kelompok sesuai dengan instruksi. Jadi ada 3. Bapak dan Ibu, terima kasih
seorang pendidik, kita ini juga bisa dikatakan sebagai tentara-tentara yang berjuang dalam bidang pendidikan. Nah, begitu. Jadi ayo kita bersama tujuan kita sebagai seorang pendidik, kita mau membawa anak didik kita ke arah yang bagaimana. Silakan Bapak Ibu ambil waktu fokus dalam 1 menit untuk hati dan pikirannya dikondisikan dalam suasana siap untuk belajar mengaji. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Akan memulai diseminasi menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, dan ini salah satu tugas memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak itu. Apa yang kita dapatkan kita sharingkan kepada teman-teman. Nah, jadi yang saya dapatkan modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, kita akan mulai. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini kita menuntun segala kodrat anak-anak yang mana kita tahu bahwa mereka akhir ke sekolah ini dia sudah memiliki kodrat alamnya. Jadi kita menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam itu ada karakternya, latar belakang keluarganya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Dan juga kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kita juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu fokusnya kepada murid-murid kita agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan penuh hormat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep inti dalam budaya positif ini ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, artinya perubahan paradigma belajar itu kita mau memperbaiki konsep berpikir kita sebagai seorang pendidik sebelum kita menerapkannya kepada murid-murid kita. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dasarnya dari profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebijakan global. Sehingga dalam pembelajaran dengan paradigma baru yang diharapkan, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini berikutnya Bapak Ibu mungkin kurang jelas miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, coba Bapak Ibu sekarang berpasang-pasangan ya, Mas. Coba dikepalkan tangannya Bapak Ibu. Kepalkan tangannya, berpasang-pasangan ya. Oke, Pak Sucipto mungkin dengan Pak Fred. Nah, kepalkan tangannya. Coba sekarang satu orang jadi anggap sebagai seorang siswa. Anggap seorang siswa dan satu orang sebagai guru. Nah, coba guru memaksa membuka kepalan tangan siswanya. Coba buka kepalan tangannya. Coba dibuka kepalan tangan. Apakah bisa Bapak Ibu? Oke, ada yang bisa? Siswa di sana bisa. Ini tidak bisa. Oh, ini bisa. Kalau tidak bisa juga. Oke, baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita artikan dari sini? Ketika satu orang megang tangannya di kepala, kita nggak bisa membukanya. Mungkin coba ada yang bisa memberi pendapat? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Mas Vito. Karena yang mengepal itu mempertahankan, sedangkan yang melakukan itu karena itu temannya dia setengah separuh-paruh dia buka ini, jadi
memang dia nggak serius bukanya. Serius membukanya, satu orang menahan diri, satu orang Kayak kami tadi, berusaha untuk saya membuka. bisa keras-keras membuka, bapaknya mengalah, berbuka lagi. Oke, satu orang mengalah, saya nggak bisa terbuka. Nah, ada lagi Bapak Ibu, silakan Bu, kenalin. Ini nggak mengalah, Bu. Ya, coba. Apa yang bisa diketahui dari ini ya? Maknanya mungkin alasan membukanya belum jelas. Alasan membukanya belum jelas. Dia mau buka-buka aja gitu, nggak tahu harus dibuka itu apa. Oke, baik. Terima kasih Bu Karolin. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Pak Jono, silakan. Tidak terbuka keseluruhan karena saya paksa buka, udah terbuka dipaksa tutup lagi. Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Edi, apa yang menjadi penyebab sehingga Bapak tidak mau membuka sepenuhnya? Oke, baik, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, seperti ini kita kondisikan dengan siswa kita. Ketika mereka ada dalam suatu masalah, ketika dia membuat suatu permasalahan, dan kita cenderung langsung memberikan solusi A, B, C, hukuman sanksi A, B, dan C. Nah, itu makin bisa kita katakan dia tidak bisa mendapatkan solusi. Karena apa yang menyebabkan dia bermasalah itu kita tidak tahu. Jadi dia perlahan dia tidak dia buka, artinya dia tidak membuka diri terhadap saran-saran yang kita berikan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi kadang kita mau mengontrol si anak, kita menganggap kita bisa mengatur kehidupan dia, kita menganggap dengan aturan yang kita lakukan bisa mengubah dia. Ternyata tidak Bapak Ibu. Baik, nah ini dalam paradigma perubahan paradigma itu kita mengubahnya. Jadi yang mengubah stimulus respon pada pendekatan teori kontrol itu tadi. Jadi kita melihat ketika anak-anak kita melakukan suatu permasalahan, kita akan melihat bahwa kebutuhan, kalau stimulus respon kan kebutuhan kita sama. Ternyata sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kadang kita dalam mengatasi permasalahan, kita memposisikan diri kita sama seperti anak yang kita bimbing. Padahal ternyata tidak. Nah, kita lihat yang kedua tadi, inti dari budaya positif itu disiplin positif. Dan disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau seorang anak sudah ada di tahap disiplin dan dia melakukan disiplin itu sesuai dengan keyakinan dari dalam hatinya, artinya motivasi dari diri. Dan kita yakin bahwa anak itu tidak sendiri untuk kita atur. Misalnya dia peraturan sekolah kita tidak boleh terlambat, misalnya ya. Ketika anak-anak itu sudah mendapatkan artinya itu sudah tertanam dalam hatinya bahwa itu merupakan keyakinan dia bahwa dia harus datang ke sekolah, pasti dia tidak akan
rekan sekalian. Lanjut ke yang ketiga, inti budaya positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Semua mulai dari anak yang kecil sampai ke lansia sama-sama punya kebutuhan dasar. Karena kebutuhan dasar manusia itu adalah semua usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia dan kita juga Bapak Ibu ini kebutuhan kita. Yang pertama bertahan hidup, yang termasuk ke dalam di sini adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang. Siapa pemainnya tidak perlu kasih sayang di sini? Pasti semua kita perlu ini kasih sayang, ini diterima, dipedulikan, kemudian kerjasama dalam menjadi bagian dalam kelompok ini diterima dalam komunitas, pasti semuanya menginginkan itu. Kemudian kita juga memiliki kebutuhan kebebasan, ingin mandiri, mencoba hal baru, kemudian mau menentukan keputusan untuk diri kita sendiri ke depannya. Kemudian ada kesenangan, mana mau bermain, humor, tertawa, dan yang terakhir kebutuhan dasar kita adalah penguasaan. Di sini kita perlu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan untuk memimpin, berprestasi, dan keinginan untuk didengar dan diakui. Anak-anak murid kita juga membutuhkan ini, terutama yang sangat sangat esensi untuk anak murid kita yang mereka mencari saat ini adalah kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan di kekuasaan. Ingin harga dirinya diakui, dia ingin diterima walaupun dia misalnya melakukan suatu kesalahan, dia ingin kita mengerti kenapa dia membuat kesalahan tersebut. Nah itu yang akan kita bahas Bapak Ibu dalam diseminasi ini, sehingga kedepannya karakter dari anak murid kita bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik dengan cara kita menjadi model yang bisa menghargai mereka, bisa dekat dengan mereka. Nah, yang keempat, inti yang keempat dalam budaya positif ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kadang kita melakukan suatu kegiatan, jangankan anak murid, kita orang dewasa saja melakukan suatu kegiatan itu ada tujuannya. Betul Bapak Ibu? Ada yang mau dapat hadiah, saya melakukan ini supaya dapat apresiasi, gitu, supaya dapat kado, supaya dapat nilai yang tinggi, supaya saya dipuji orang misalnya. Jadi banyak tujuan-tujuannya. Dalam motivasi perilaku manusia ini dikelompokkan dalam 2 bagian. Ada yang motivasi ekspresi, ada yang dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Supaya tidak dihukum maka saya melakukan peraturan. Supaya saya tidak dihukum oleh guru, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kemudian ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya, saya aktif kegiatan ini supaya saya dipuji orang, supaya saya dibilang hebat, supaya saya dibilang. Nah, itu dikelompokkan dalam motivasi ekstrinsi. Nah, ada motivasi yang kedua yaitu intrinsik, itu yang dari dalam. Nah, ini yang Bapak Ibu yang mau kita harapkan dimiliki oleh anak murid kita. Dia memiliki motivasi dari dalam dirinya, sehingga dalam melakukan apapun itu sumbernya dari dirinya sendiri, tidak ada unsur paksaan. Ya, jadi yang intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya, dia tidak datang pertama kali ke sekolah karena ini motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dia mengerjakan tugas-tugasnya, belajar di sekolah dengan betul. Itu karena sudah datang dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua, dari guru dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ini hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum ke sini, Bapak Ibu, apakah bisa memberikan pendapat apa makna beda dari hubungan dan konsekuensi? Karena Bapak Ibu, hubungan itu bagaimana, kalau konsekuensi bagaimana? Maka mungkin Mas Firno, silakan Mas. Kalau hubungan itu biasanya itu udah pasti negatif. Oke. Jadi biasa pasti ditakuti orang. Iya, betul. Dihindari orang. Sedangkan konsekuensi itu kan ada kayak bisa itu kayak sebab akibat. Jadi apa yang dilakukan itu yang akan diterima. Jadi itu belum tentu, bisa saja, belum tentu harus yang negatif.
Oke, baik, terima Kalau dia kasih. melakukan yang baik, dia juga akan Mendapatkan yang baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Jadi hukuman itu bersifat negatif dan kalau konsekuensi ada sebab akibat. Begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Karolin. Bedanya Ya, mungkin kalau hukuman itu dia menghentikan kegiatan negatif atau hal negatif dari orang itu tanpa memberikan pemahaman yang jelas untuk Oke, memberikan iya. hukumannya. Tapi kalau konsekuensi untuk menghentikan juga, tetapi dia sudah paham kenapa dia harus seperti itu, ada sebab akibatnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau hukuman itu tanpa ada penjelasan terlebih dahulu langsung kasih. Oh, kalau konsekuensi di awal sudah ada kesepakatan, sehingga kalau dia melanggar ada sudah sama-sama tahu begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Karolin. Nah, kita lihat apa bedanya. Kalau dia hukuman betul tadi yang Bapak Ibu sampaikan, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tidak ada kesepakatan dengan anak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Seperti tadi pendapat Bu Karolin, kita tidak libatkan anak itu, kita main kasih saja sesuai kehendak hati dan pikiran kita saat itu. Nah, kemudian bersifat satu arah. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dan bersifat hukuman fisik ataupun psikis. Psikis itu melalui fatwa kita ya Bapak Ibu, kita menghukum anak-anak kita yang mana maka kita sadari itu sudah melukai dan menyakiti hatinya. Nah, yang kemudian konsekuensi, nah terencana disepakati sesuai peraturan. Murid kita tetap dibuat tidak nyaman, tetap tidak nyaman ya karena konsekuensi itu. Tetapi ini sudah sepengetahuan murid. Kalau konsekuensi murid itu sudah tahu. Nah, yang berikutnya sikap guru selalu menegur murid kalau konsekuensi. Jadi kamu salah, sanksinya apa? Tahu kan? Kamu tahu kan kalau misalnya kamu sanksinya apa? Oh ya Bu, 1 kali nyapu piket misalnya begitu. Nah, sekarang dalam budaya positif ada yang kita kenal dengan restitusi Bapak Ibu. Nah, di dalam restitusi ini penanganan masalah siswa kita dengan cara yang berbeda, di mana anak-anak kita libatkan dalam menentukan solusi dari permasalahan yang dilakukan. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalahnya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang kita kenal dengan restitusi. Nah, ini yang diharapkan kita bisa terapkan di saat ini untuk menangani murid-murid kita, untuk menghindari ada sikap atau masalah yang lebih besar lagi karena kita tadi tidak tahu masalahnya apa. Kita main marah-marah saja, tapi kita tidak tahu akar daripada masalah itu terjadi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk hukuman. Ini tiba-tiba kita memberikan sanksi itu. Kemudian lari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi main langsung hukum saja belum ada kesepakatan. Nah, kemudian yang masuk ke dalam hukuman lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau kita yang melakukan tidak menggunakan kaos kaki kalau salah kaos kaki, buka sepatu kalau salah kaos kaki, gitu ya. Nah, tapi karena kita sudah ada aturan sebelumnya, itu masuk apa Bapak Ibu yang pernah kita lakukan? Konsekuensi, betul. Jadi kalau konsekuensi itu contohnya memberhentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu bahkan konsekuensinya dia harus membersihkan. Nah, jadi Bapak Ibu dalam budaya positif ini, dalam paradigma baru ini, kita mau meninggalkan yang hukuman dengan konsekuensi. Kita mau masuk ke level yang lebih tinggi yang disebut dengan restitusi. Baiklah, kemudian konsekuensi itu disebut juga ketika hukuman atau sanksi yang kita berikan itu berhubungan dengan keadaan. Misalnya tadi yang konsekuensi itu tumpahkan air, konsekuensinya dialah. Nah, kita bisa lihat di poin terakhir nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Nah, ini kan berhubungan begitu. Jadi pasti sudah ada kesepakatan dengan guru PCOK-nya. Jadi
Kemudian pembuat rasa bersalah. Berikutnya pemantau. Berikutnya teman, dan yang terakhir manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira efek kita ada di posisi mana? Penghukum, oke, baik. Yang lain yang pernah menerapkannya di lapangan dalam penanganan siswa. Manajer, oke, ya Pak Sucipto. Teman dan teman. Teman, oke, Pak Sucipto sudah menerapkan posisi sebagai teman. Kalau Setio tadi penghukum, Bu Carolina sebagai manajer. Yang lain Bapak Ibu? Saya tempatnya penghukum, pemantau, teman, dan manajer. Oke, oh ya, penghukum, pemantau, teman, dan manajer. Oke, bagus, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Nanti diharapkan setelah kita dalam diseminasi ini kita bisa membuat komitmen dengan diri kita sendiri. Kita mau ambil di posisi mana kita? Ya Bapak Ibu ya. Tanya dulu, stop. Nah, oke, silakan. Apakah kita tidak boleh menjadi penghukum? Apakah efek jerah? Apakah hanya tadi konsekuensi saja? Orang ini kan orang Indonesia ya khususnya ya, kalau hanya konsekuensi banyak, tapi harus ada penghukum, sedangkan penghukum juga banyak dilanggar. Jadi kita sebagai guru maunya yang mana? Konsekuensi kan atau menjadi penghukum untuk mengefekjerahkan mereka? Oke, pertanyaan sangat bagus Bu ini. Nah, di sinilah kita nanti akan bahas level yang lebih tinggi. Artinya hukuman atau sanksi itu tetap ada, tetapi sudah melalui kolaborasi dengan anak yang bermasalah Bu. Jadi kita tetap memberikan dia sanksi, tetapi sanksi itu benar-benar dia pahami dan membuat dia berubah. Jadi ada motivasi dari diri dia sendiri, dia menyadari dulu kesalahannya gitu loh Bu. Karena kadang kalau kita hanya di posisi penghukum, dia nggak sadar dia salah. Kenapa saya dihukum? Hanya buat seperti ini kok saya dihukum gitu ya kan? Kemudian membuat rasa bersalah juga. Nah kita hanya menyuruh dia memberikan aku salah begini-begini, maka kita tahu bahwa anak itu sebenarnya dia tidak tahu dia bersalah. Nah jadi yang di level yang lebih tinggi nanti yang kita kenal restitusi tadi, kita tetap akan jalankan hukumannya, tetapi setelah melalui proses kita menggali bahwa mengetahui bahwa si anak tersebut sudah benar-benar menyadari dia salah. Begitu ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu. Kita lanjutkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya begini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, disuruh hormat bendera satunya lah. Nah, kita langsung hukum dia tanpa konfirmasi apakah atributnya tidak lengkap. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, si anak tidak menarik dalam dirinya, oh saya ini adalah orang yang tidak berguna. Saya selalu membuat orang lain kecewa. Begitu, lewat kata-kata masuk ke dalam memorinya, dia menuduh dirinya sendiri, oh saya ini bukan membuat orang kecewa. Begitu. Nah, berikutnya, sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, kali jangan diulangi ya. Nah, itu kira-kira contoh sebagai teman. Jadi kita memberikan sanksi ke dia, tetap ada sanksinya, tetapi kita artinya posisi kita dengan dia ngomongnya sebagai teman. Nah, yang keempat yang pemantau tadi. Nah, yang pemantau ini di sini anak sudah tahu peraturan, sudah tahu peraturan sekolah. Semuanya sudah, yang penghukum tadi yang dia tahu peraturannya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara kamu beri atributnya dan jangan kamu ulangi. Jadi kita pemantau dia salah, kita kasih tahu sanksimu jalankan. Nah begitu. Nah di tahap terakhir tadi, nah ini yang tadi Bu Carolina sudah ada di posisi ini. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan dengan tujuan yang sama untuk membuat anak itu sadar kesalahannya, si guru bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Nah, jadi kita konfirmasi dulu, sadar nggak dia jadi salah gitu loh. Berikutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kadang kalau itu ide dari kita sendiri, solusi dari diri kita sendiri, akan peluangnya untuk dia berubah itu lebih tinggi dibanding semuanya harus kita dari kita semuanya solusi-solusinya. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi dari kelima posisi ini dikelompokkan yang penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masuk dalam
kelompok yang melemahkan siswa, yang mendorongkan mental siswa. Nah, kalau yang teman dan memantau ini merupakan cara yang penerapan posisi yang positif bisa kita lakukan sebagai teman dan juga memantau. Tetapi ada yang lebih efektif lagi, yaitu sebagai manajer. Dimana ketika kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahan, kita sudah jadi teman di situ. Kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Kamu tahu kan kalau sudah tidak melakukan berikut konsekuensinya ini. Kita juga sudah jadi pemantau di dalamnya, tetapi dengan cara yang lebih bersahabat. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita bisa menerapkan yang posisi manajer, pasti ada perubahan kepada anak didiknya. Oke, nah sekarang kira-kira kita menggali dulu. Posisi apa aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, memberi rasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Berarti saya selalu menjadi orang yang kecewa. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, kita orang dewasa saja yang pola pikir kita masih sensitif ya. Ketika ada orang mengatakan kita, saya kecewa sekali dengan kamu, selalu berbuat salah, memang kita jadi down. Bapak Ibu ya, saya pernah mengalaminya. Memang saya down gara-gara perkataan seperti ini. Dan kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk dalam posisi apa ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah melakukan, selalu salah. Oke. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yes, ya manajer. Ayolah, lakukan bagi Bapak Ibu teman, bagi Bapak Ibu. Jadi setelah nanti kegiatan ini, ayo kita buat komitmen dalam diri kita. Memang tidak gampang membuat perubahan, tapi kalau kita punya tekad, pelan-pelan kita lakukan. Kita ubah posisi kita ada di mana. Baik, lanjut keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ya silakan Pak. Tentang 5 posisi itu, kalau kita ambil contoh nyata, misalnya lah perayaan 7G, kira-kira Ibu akan posisikan di mana? Nah, makanya saya katakan tadi, tidak semua orang sudah 100%. Ya, kira-kira mana yang cocok untuk si Brian ini? Kira-kira yang lebih cocok berarti itu tetap dalam posisi manajer, dan kita berkolaborasi dengan tim ahli dosen, bersama dengan orang Tapi dia tuanya. tak ngerti bahasa kita gimana. Ya makanya Pak, kita sudah. Itu dia contohnya kita jadikan pembuat rasa bersalah. Oh iya, baik. Cocok nggak bawa suntik sama dia? Dia kan pembuat rasa bersalah kan. Cocok nggak bawa Tidak ngerti itu. Dia tuh dipindahkan kembali ke SD atau Oh berarti harus dikasih kata-kata yang menentukan seperti kayak hukuman gitu ya. Tidak apa masih itu dengan pembuat rasa bersalah. Iya, Karena kan anak ini spesial. iya. Bisa kita gabungkan dalam kondisi tertentu loh saya. Tak bisa dia manajer. Iya. Karena dia kan anak spesial berbeda. Mungkin perlakuan anak spesial dengan anak yang normal tuh mungkin perlakuannya kita harus berbeda. Nah, gitu loh. Jadi untuk anak normal baru kita Iya. jadi itu yang untuk yang unik-unik ini. Yang unik. Nah, kita bisa menggali lagi cara apa yang lebih tepat untuk mereka. Karena dia mungkin dia belum mampu untuk berpikir jauh ya. Berpikir jauh ini apa sih hukuman, apa konsekuensi apa itu. Karena tadi keunikan dia lagi. Ada keunikan tersendiri untuk anak. Betul, betul. Berarti kita sebagai guru memang itu yang dikatakan terus belajar ya. Walaupun sudah ada metode yang ada saat ini ditemukan oleh para ahli, kita yang ada di lapangan. Jadi kita sendiri yang bisa melihat mana yang lebih terbaik untuk si anak ini. Sama seperti dalam pembelajaran kan Bapak Ibu banyak metode-metode, tetapi kita yang ada di lapangan, kita yang lebih tahu, lebih peka perlakuan yang tepat kepada si anak itu seperti apa. Terima kasih Dosen dan Turini untuk pendapatnya. Ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Pertanyaannya, apakah kayak kita ini dulu formal seperti ini memang cocok lah untuk ngajar yang dalam tanda kutip autis lah, khususnya karena ada sekolah yang gurunya pernah saya temui 10 orang muridnya, gurunya itu 5 orang guru satu kelas itu, dan
mereka itu semua memang latar basicnya itu dari psikologi. Bukan kayak kita yang umum. Oke, mohon Ibu sampaikan ke kepala sekolah dan yayasan. Baik, terima kasih untuk ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan masukannya. Memang benar Bapak ya, benar sekali Bapak. Untuk anak dalam kondisi yang unik, diperlukan tenaga ahli untuk menanganinya. Sama seperti dalam kesehatan ya, dokter mata menangani dokter saraf, tidak nyambung gitu ya kan. Dia spesialisnya dokter mata, dia menangani pasien yang sakit saraf, jauh ilmunya begitu. Kemudian dokter penyakit dalam dikasih ke dokter gigi misalnya kan, dia dokter gigi, dia harus menangani pasien-pasien yang penyakit dalam. Jadi kekuatan dia mungkin pengetahuan secara umum dia bisa, tetapi untuk detail masuk mengenai kepada permasalahan memang harus tenaga ahli. Terima kasih Pak Sucipto, saya akan mencoba menyampaikan ya Pak ya untuk di Bapak tersebut. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan inti dari budaya positif yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita mau sharing dulu Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak cukup peraturan saja? Silakan Bapak Ibu. Kita kan selama ini sudah ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah gitu. Kenapa harus ada muncul keyakinan ini? Apa kira-kira yang membuatnya kita harus perlu mengubah paradigma kita menjadi keyakinan kelas? Coba mungkin Sarpedi boleh memberi pendapatnya Pak. Kenapa harus keyakinan kita naik level ke keyakinan? Tidak cukup hanya di peraturan. Menurut saya karena peraturan itu masih bersifat umum. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu poin-poin yang penting itu bisa dikatakan lagi di dalam, sehingga apa yang perlu bisa sampaikan juga dengan Oke Pak, jadi dengan keyakinan dipertegas lagi menyampaikan kepada siswa. Oke, terima kasih Pak Pedi. Ada Bapak Ibu yang menambahkan mungkin bukan oleh? Oh iya, ya setelah bukan oleh Pak Jono. Saya dulu. Oh iya, silakan Pak Jono dulu. Kalau peraturan itu dibuat sepihak, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa. Oke, luar biasa Pak Jono. Terima kasih. Silakan Pak Karoli. Kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak saja. Kalau keyakinan kelas hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, terima kasih pendapatnya Bapak Ibu. Ya, benar sekali bahwa peraturan itu sepihak. Jadi kita seperti kita sudah masuk mengajar di sini peraturan guru, teman-teman, kita tinggal menerapkannya. Sehingga dalam melakukannya pun pasti ada perbedaan ketika sesuatu yang sudah disepakati bersama dulu. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan sifat dari keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal. Nah, kalau di peraturan sekolah itu dia kan panjang ya, keterangannya panjang. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, dilarang membawa handphone ke sekolah, itu isi peraturan. Kalau di keyakinan itu dia berupa pernyataan universal. Jadi misalnya datang tepat waktu, itu bisa kita masukkan ke dalam disiplin. Kemudian misalnya inilah yang umum kita lakukan setiap hari Bapak Ibu, penggunaan helm. Peraturan lalu lintas bahwa wajib menggunakan helm. Nah, kira-kira Bapak Ibu menerapkan ini menggunakan helm dari rumah ke sekolah atau dari mana selalu pakai helm? Apa yang menjadi alasannya Bapak Ibu? Untuk apa? Karena itu kan peraturan dari kepolisian ya. Apakah Bapak Ibu melakukannya ini karena unsur dari peraturannya atau ada unsur lain? Coba Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Dani. Ya. Oke. Kalau nggak dipakai nggak hilang gitu ya. Kedua, memang untuk keselamatan ketika terjadi kecelakaan untuk melindungi kepala kan. Walaupun sebenarnya tidak terlalu gitu, tapi minimal pertolongan pertama
Oke, terima kasih Bu Rini. Ada lagi Pak Fred misalnya? Silakan Pak. Lebih sama ya Pak ya. Memang peraturan, tetapi sudah berhak memikirkan keselamatan tadi. Ya, yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi awalnya di peraturan kita menaatinya sudah dari motivasi dari diri sendiri. Kita mengetahui bahwa suatu nilai ada di dalamnya, yaitu nilai keselamatan. Itu kata Bu Rini tadi, supaya selamat. Jadi ada nilai keselamatan yang kita pikirkan sehingga kita melakukannya. Jadi tidak lagi awalnya memang dari peraturan aja, tapi setelah kita terapkan, oh iya saya harus memakai helm ini supaya saya selamat. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang keyakinan ini. Jadi kita melakukannya karena ada motivasi dari diri sendiri. Nah itu yang kita lakukan untuk semua warga sekolah kita, menaati setiap peraturan itu berdasarkan motivasi dari diri sendiri. Itu yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah yang berikutnya, sifat keyakinan kelas itu adalah pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi semua kata-kata positif Bapak Ibu. Artinya seperti tadi, dilarang membawa handphone ke sekolah. Nah dalam keyakinan kelas kita mengubahnya sebagai satu nilai yang positif, misalnya jadi disiplin. Gitu. Jadi dalam keyakinan itu kata-kata umum yang maknanya luas ya. Nah, kemudian ya silakan Pak. Barusan ya tadi tentang dilarang membawa handphone. Ya. Bagaimana kita membuat kalimat positif tentang hal itu yang maknanya adalah melarang handphone? Cara mengubah kalimatnya itu gimana Pak? Nah, dilarang membawa handphone. Nah, kira-kira Bapak Ibu gimana Bapak Ibu? Dilarang membawa handphone. Untuk positifnya yang lebih singkat, mudah diingat, tapi dalam bentuk kata positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang saya sudah berpikir. Handphone digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran sesuai instruksi guru. Ya tidak ada kata larangan, tidak ada kata negatifnya. Jadi handphone digunakan sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan anjuran guru. Ya. Atau bisa juga kita katakan menggunakan handphone sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Tapi boleh dibawa. Nah itu kembali lagi nanti dengan keyakinan yang peraturan yang ada lagi dosen, keyakinan yang ada lagi di sekolah, ya kan? Nah kalau di sekolah mengatakan handphone digunakan di rumah, misalnya begitu. Penggunaan handphone di rumah, di sekolah untuk belajar. Nah bisa jadi kita hindari menggunakan kata-kata yang negatif. Itu maksudnya. Apakah bisa diterima Lesa? Jadi apakah selalu yang positif itu tidak menggunakan kata tidak? Iya, kita menghindari kata tidaknya. Selalu kita arahkan ke kalimat positif. Misalnya jangan ribut di kelas, misalnya kan kata jangannya negatif. Dan bisa menjaga ketertiban. Ya, menjaga ketertiban itu diartikan menjadi menjaga ketertiban. Itu kan sudah luas. Makanya disebut universal karena dia luas. Jadi seperti menjaga ketertiban kan sudah tidak ribut, tidak mengganggu teman, guru menjelaskan dia tidak ngobrol dan sudah terangkum di dalam semuanya. Kira-kira begitu ya Mas saya. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah keyakinan kelas itu sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Makanya dalam pembuatan keyakinan kelas kan ada wali kelas. Seperti saya sudah praktek kemarin membuat keyakinan kelas di kelas saya seperti. Nah kalau misalnya Bapak Ibu guru yang masuk di kelas 9 Indonesia mau membuat keyakinan kelas untuk pelajarannya sendiri berbeda dengan yang ada di keyakinan kelas, boleh buat lagi sendiri khusus di pelajaran tersebut. Tetapi kalau dianggap oh iya semua yang kita harapkan sudah ada sama isi dan berarti keyakinan kelas itu ada bisa dipakai untuk di setiap pelajaran. Dan semua keyakinan kelas ini semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Nah, langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, misalnya nanti Bapak Ibu mau menerapkan, misalnya ada kelasnya belum ada keyakinan kelas, mau membuat keyakinan kelas ini, langkah-langkahnya yang pertama, kita menggali dulu peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tetap dasarnya dari peraturan sekolah. Kita tulis nanti anak-anak semua apa peraturan-peraturan yang ingin kita terapkan di dalam kelas kita. Nah setelah itu mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat
menjaga ketertiban gitu kira-kira. Nah baik, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir dalam pembinaan budaya positif ini kita kenal dengan segitiga restitusi, penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Langkah restitusi itu ada 3, makanya kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam tahap ini kita mau mengajak anak-anak murid kita itu mengalami bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Jadi contoh-contoh pertanyaan yang kita sampaikan nanti pertama, manusia tidak ada yang sempurna anak-anak, pasti pernah berbuat salah. Jadi dalam tahap itu kita stabilkan dulu kondisi dia, bahwa ketika dia berbuat kesalahan pun kita perlu juga menghargai perasaan dia dengan cara menstabilkan identitasnya, sehingga dia tidak langsung menghukum dirinya sendiri menjadi seorang anak membuat masalah, seorang anak membawa bahkan ada yang mengatakan saya tidak berguna misalnya gitu ya, karena setiap dia melakukan kesalahan selalu langsung dihukum dan dihukum. Nah dalam hal ini tetap kita kasih sanksi, tetapi melalui langkah-langkah yang kita sebut restitusi. Kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kita katakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti semua pernah berbuat kesalahan. Tapi ingat ya tadi yang Bapak Ibu, ini situasional lagi di lapangan. Ketika anak yang unik yang berkebutuhan khusus, yang cerdas istimewa, kita perlu menambah langkah-langkah yang lain. Kemudian kita sampaikan kepada anak tersebut, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bersama kita mau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah yang langkah kedua, langkah restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini yang berbeda kita pahami, kita konfirmasi terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah berdasarkan prinsip sesuatu perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah kita sampaikan kepada anak-anak, dia melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Ada penyebabnya sehingga dia melakukan kesalahan itu. Kemudian kita mengajak anak-anak apakah reaksi yang dia lakukan itu apakah benar atau salah. Kita hubungkan nanti dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Berikutnya, setelah kita mengkonfirmasi kesalahan yang dilakukan, dia menyadari iya benar dia melakukan kesalahan, dan kita konfirmasi benar nggak reaksimu benar apa tepat terhadap situasi ini. Kalau dia sudah menyadari iya Bu, saya menyadari cara saya salah, seharusnya misalnya ada pertama itu tinju misalnya, nanti menyadari bahwa iya saya seharusnya respon saya tidak demikian Ibu, saya harus lebih sabar, atau saya tidak harus main hakim sendiri, saya harus lapor dulu ke guru misalnya dan lain-lain. Jadi dalam tahap memvalidasi tindakan yang salah inilah kita menggali dia sadar tidak dia berbuat salah, respon dia lakukan benar atau salah, dan kira-kira apa yang menjadi setelah di dalam kondisi baik, apa yang menjadi alasan untuk memperbaikinya. Oke, terakhir Bapak Ibu dalam segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Nah di sini setelah anak tersebut menyadari dia salah, baru kita arahkan kita ada keyakinan kelas ya. Yang mana keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah setelah itu apa rencana kamu supaya tidak lagi membuat kesalahan? Jadi dari situ diharapkan dia akan berubah, tapi berdasarkan kemauan dia sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu,
menerapkan dulu sebelum diseminasi. Jadi pas di kelas saya itu sudah ada anak yang membuat termasuk jurnal ya, ada yang tawakan, ada yang ngobrol yang pelajaran sampai dapat surat redaksi dari guru yang ada di dalam kelas. Jadi itu yang saya terapkan sebagai garis diskusinya. Nah, dalam praktek pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita muncul fotonya. Nah, di sini saya ada dua cara membuat, ada yang berkelompok dan ada yang tidak berkelompok. Jadi langkahnya tadi sama Bapak Ibu. Pertama, kita minta dulu menggunakan peraturan-peraturan seperti apa yang mau diterapkan. Kemudian ubah menjadi kata-kata positif, kemudian susun menjadi nilai-nilai kebajikan, selain buat naskahnya dan tanda tangan. Seperti itu langkahnya. Saya kemarin di kelas 9 dari Indonesia pakai berkelompok, di kelas 9C tidak berkelompok, langsung semua sekaligus. Ini saya terapkan ada dua cara. Nah, sekarang yang praktek segitiga restitusi. Kasusnya Teola, ya murid kelas 9 sudah terlambat sebanyak 2 kali dengan alasan yang sama. Nah, jadi sering ketinggalan pelajaran di jam pertama. Nah, ini untuk penerapan segitiga restitusinya. Ada sinyalnya. Ya. Pantas tadi fotonya nggak muncul. Tidak muncul. Video tadi. Oke. Ya. Ada stiker ya. Teori itu akan diterapkan. Jadi langsung saya terapkanlah praktek segitiga restitusi. Nanti kalau ibu mau set namanya itu dikasih kita, mungkin itu dipeluru. Tadi cuma ini kan kalangan kita sendiri. Bukan Pak, tapi tugasnya diminta harus. Tadi harusnya tuh mungkin itu ibu dikasih peluru. Jadi itu apa kayak apa gitu kan? Kalau namanya tuh dikasih tinta. Nah itu proses bawah. Namanya mawar. Mawar biasanya mawar Baik, ide yang bagus sama ilmu penting. Si mawar belakangnya. sekarang dia cuma dipeluru. Iya. Wajah-wajah digelurkan. Sekarang cuma dipeluru. Sudah warnanya. Nah, nggak kelihatan. Oke, jadi Kalau bisa dipeluru. Tidak ada bunyi. di sini dia tahapannya mencantumkan keadaan dulu. Ternyata dia mengatakan dia terlambat itu memang betul karena terbangun kesiangan. Tetapi ada penyebabnya karena papanya dirawat di rumah sakit sehingga mereka tidurnya lambat dan menyebabkan bangunnya pun terlambat. Nah, dalam hal ini kita katakan dia bahwa mencari solusi kalau situasi itu terjadi lagi apa yang harus dia lakukan. Nah, ini dia mencoba mencari solusinya gitu Bapak Ibu. Dia sendiri yang menentukan cara dia supaya tidak terlambat. Dan puji Tuhan yang sampai sekarang sudah tidak pernah terlambat lagi.
Oke, baik Bapak Ibu, yang terakhir menutup, jadi disiplin positif bisa terwujud dengan adanya perubahan paradigma. Kalau kita tidak mau berubah, sulit kita menerapkan ini. Karena sebuah perubahan itu adalah hal yang sulit dilakukan. Tapi ketika kita melangkah dengan langkah kecil di awal, pasti seterusnya akan bertambah perubahan yang baik. Jadi disiplin positif bisa terwujud dengan adanya perubahan paradigma dalam semua aspek. Dan tentunya guru kita sebagai pendidik adalah teladan dalam penerapannya. Dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer yang menuntut murid menjadi generasi yang mandiri, merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir materi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, yang terakhir Bapak Ibu refleksi dan umpat balik. Pertanyaan yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa isi di sticky note dan tempelkan di tulis ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu selama mengikuti diseminasi ini? Yang kedua, pembelajaran apa yang diperoleh dari diseminasi tentang budaya positif ini? Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan? Dan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut Bapak dan Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Saya akan bagikan 3 warna sticky note. Nomor 1 warna pink, nomor 2 warna kuning, nomor 3 warna hijau. Dengan demikian kami sudah kegiatan diseminasi ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan kerjasama yang baik. Kita membuat komitmen kita mengubah paradigma kita dengan menerapkan budaya positif dan melayani siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang pada saat ini ada 3 bagian, yaitu kebersihan, kejujuran, dan juga menerapkan sebelas keamanan. Baik, pada bagian kebersihan akan disampaikan oleh saya dan kalian. Nah, pertama, menjaga kebersihan kelas dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nanti bisa memberi pendapat apa arti keyakinan kelas? Beri kelas. Silakan sendiri. Serius. Yang lain teman-temannya. Itu adalah beberapa kesepakatan atau aspek-aspek yang disepakati oleh setiap anggota kelas sebagai pedoman atau dokumen Oke, keyakinan, peraturan, keyakinan dengan peraturan sama atau tidak? Coba Odi jawab tidak, alasannya. Keyakinan itu mirip-mirip sama peraturan.
Keyakinan itu mirip-mirip sama peraturan. Oke, bedanya apa? Bedanya kayaknya beda kata aja sih, Bu. Oh, beda kata. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain. Apakah keyakinan dengan peraturan itu sama? Coba. Stefani mungkin lebih pendapatnya nak. Keyakinan sama peraturan bisa sama atau bisa tidak akhirnya. Alasannya? Kalau mungkin sama itu gara-gara keyakinan sama peraturan memang merupakan aspek yang harus kita patuhi. Cuman bisa tidak juga dikarenakan berkemungkinan keyakinan itu kan persetujuan kita masing-masing. Kayak misalnya peraturan itu bisa saja dibuat oleh seseorang yang dipatuhi oleh semua orang. Oke, benar baik. Kalau peraturan itu sama, keyakinan itu sama. Oke, gitu. Terima kasih. Jadi kalau peraturan itu istilahnya di satu arah sudah dibuat oleh pembuat kebijakan. Sudah dibuat oleh pembuat kebijakan, kita wajib mentaati. Kalau tidak taat, sudah ada sanksi. Sedangkan keyakinan ini terbentuk kalau ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada keyakinan. Baik ya, sehingga ada peraturan kalau menggunakan kendaraan bermotor wajib pakai helm. Yuk, siapa bisa berpendapatnya? Supaya kepala misalnya terjadi sesuatu yang misalnya kita terjatuh, jadi kepala kita tuh bisa terlindungi. Oke, berarti intinya untuk keselamatan. Oke, baik. Ada yang lain? Jadi mau pergi kemana mau pakai helm, kemana-mana pakai helm. Karena apa? Ada motivasi lain nggak? Kamu pakai helm ke sekolah? Ya, kalau menggunakan sepeda motor. Alasannya kenapa? Biar kepala nggak jauh. Baik, selamat ya. Oke, ada yang lain? Oke, berarti sepakat bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan. Karena ada pemain utama itu kenapa pakai helm supaya tidak ditangkap polisi. Ya? Apakah ada yang menyebutkan begitu? Sekarang, kalau misalnya tidak ada peraturan itu, tidak ada peraturan harus dipakai helm, apakah kamu akan menggunakan helm ketika berkendara? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Jadi, ketika ada aturan baru berlaku, berarti belum masuk ke dalam keyakinan. Keyakinan itu artinya kita melakukannya sesuai dengan motivasi dalam diri sendiri. Artinya kita sudah mengalami, oh ini penting bagiku, oh ini untuk keselamatan. Jadi saya harus menggunakan keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Peraturan yang ingin kamu terapkan di sekolah dan juga di dalam kelas, ya. Langkah pertama, ini nanti masing-masing diisi kita dari edukasi. Nomor 1. Kemudian yang kedua, ubah peraturan-peraturan yang dibuat itu dengan kalimat positif. Masing-masing tulis di kertas ini. Oke, tulis peraturan apa yang mau dibuat. Kemudian kita akan ubah dia dalam kalimat positif.
Ketiga, memilih yang mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Kalau ada yang sama, kita ambil salah satu ya. Oke, di sini ada datang ke sekolah pada waktu yang tepat, menggunakan seragam dan rapi, tertib saat berdoa, saling menghormati kepada teman. Ini keyakinannya ketertiban. Ya, dan di sini disiplin menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Hubungan tidak anak. Disiplin di sini. Kebersihan, saling menghormati, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi sudah terbentuk keyakinan kelas. Ibu minta satu orang menuliskan di dalam poster ini keyakinan kelas 9C. Yang sudah terbentuk, nanti ketua kelas dan semua warga kelas saling mengingatkan. Ya, yang pertama. Keyakinan kelas kita yang pertama yang sudah kita sepakati adalah disiplin. Ya, secara umum disiplin, tapi makna disiplinnya luas. Ya. Kemudian saling menghormati, seperti tadi tidak pilih-pilih teman. Ada guru lagi berbicara diperhatikan, temannya lagi presentasi didengarkan. Ya, tidak melakukan pembulian, itu luas artinya. Kemudian mandiri. Mandiri di sini mengerjakan tugasnya tepat waktu, tidak salah seragam lagi, tidak salah kaos kaki, tidak lupa ikat pinggang ya. Tertib. Nah, makna tertib juga kan luas. Nah, seperti sekarang sedang memberi pengamanan, semua mendengarkan. Bertanggung jawab dalam segala hal. Tugas piket, tugas kelas, bertanggung jawab. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga diterapkan. Kesopanan. Nah, kalau bapak ibu guru lagi ngomong di depan, sopan nggak kalau anak-anak ngobrol di tempatmu? Nah, tidak kan? Nah, ini sudah kita sepakati bersama. Menjaga kebersihan, dimanapun jaga kebersihan. Kebersihan diri kita sendiri, kebersihan lingkungan kita, ya. Terakhir, kejujuran. Inilah kesepakatan kelas yang sudah kalian bentuk. Sepakat? Ya, kita kasih aplaus dulu semua yang sudah sepakat ya. Oke, terima kasih. Terakhir, tanda sepakat semua tanda tangan di sini. Masing-masing bawa pennya, bergiliran ya, antri. Silakan tanda tangan. Di sini. Oke, silakan. Silakan ini baru tanda tangan. Dirwan. Antri dia dulu. Antri. Ya. Kita akan bahas tentang keyakinan. Halo Keti, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, apa kabarmu hari ini? Baik. Ya, gimana situasi kelas? Baik? Jujur Bu, saya mengalami sedikit permasalahan. Oh, ada masalah. Oke, baik. Apakah kamu mau langsung bercerita masalah apa yang kamu hadapi? Boleh. Ya, silakan. Jujur, pada pertemuan lalu, Iya. untuk belajar jogging, saya merasa
Jadi tujuan guru panggil Keti hari ini karena itu mendengar laporan dari Bu Siska sebagai guru mungkin katanya Keti itu di dalam kelas tidak serius, tidak fokus, bahkan berguru sampai pukul teman, ya kan? Nah, jadi dengan ibu juga kita berdiskusi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Nah, baik ibu tahu bahwa semua orang pernah berbuat kesalahan, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau Keti ada berbuat kesalahan, jangan langsung minder. Kita cari solusinya supaya nantinya bisa diperbaiki, ya, dan tidak terulang kembali. Nah, ibu mau konfirmasi dulu sama Keti. Kejadian itu bisa terjadi, pasti ada alasannya. Boleh ceritakan alasannya kenapa sampai bergurau dan pukul teman? Jujur Bu, kan saya merasa bosan di pembelajaran biokim. Kebetulan teman sebelah saya itu mengajak saya ngobrol. Jadi saya manfaatkan waktu Bu untuk ngobrol. Kemudian teman saya tidak sengaja melontarkan sedikit lelucuan. Jadi karena menurut saya lucu, lalu saya tidak sengaja tertawa sampai memukul teman saya Bu. Oh, jadi itu ekspresi gitu, memukul teman itu ekspresi Keti. Iya Bu. Oh iya, tapi apakah menurut Keti hal itu merupakan sesuatu yang baik? Tidak merupakan yang baik, ya. Kami sudah menyadari dia tidak baik. Iya Bu. Nah, terus kalau kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang ada di kelas yang sudah kita buat, keyakinan yang mana yang Keti lakukan? Menurut saya di keamanan. Keamanan, apalagi? Apa ya Bu? Saya tidak tahu. Bergurau di pelajaran. Kurang menghargai guru. Nah, itu kan kurang menghargai. Nah, jadi setelah tahu hal ini merupakan kesalahan, apa rencana Keti berikutnya? Apa yang akan Keti lakukan? Seharusnya ketika pembelajaran sedang berlangsung, saya harus menghormati dan menghargai guru ataupun teman yang sedang menjelaskan di depan, sehingga saya harus menyimak apa yang disampaikan oleh ibu guru ataupun teman-teman yang sedang berbicara di depan. Dan seharusnya ketika saya bergurau, saya tidak harus mengekspresikan yang menurut saya lucu dengan kekerasan fisik. Iya, betul. Jadi Keti sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak baik dan akan melakukan yang terbaik untuk kedepannya, ya. Itu kesadaran dari diri sendiri, betul? Betul. Iya, ibu percaya kamu bisa melakukan. Terima kasih Keti. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Keyakinan kelasnya itu benar-benar dipahami kembali, ya. Baik, selamat siang. Terima kasih. Ya, boleh kembali ke kelas, ya. Oke. Saya permisi Bu. Oke, terima kasih Keti. Halo Keti, selamat siang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Carolina Edith sebagai peserta diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Nugara sebagai narasumber kami diseminasi pada hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali hal positif setelah mengikuti diseminasi ini dan saya akan berusaha untuk menerapkannya di kelas yang saya ajari. Terima kasih. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya adalah saya merasa senang sekali karena ketika kami membuat keyakinan kelas bersama, kami itu berdiskusi sehingga kami menemukan banyak sekali ide-ide yang baru. Perasaan saya Perasaan yang saya alami ketika saya mengikuti proses pembuatan keyakinan kelas, yaitu saya sangat bahagia karena saya akan yakin kedepannya itu pasti kelas akan menjadi kelas yang harmonis, solid, dan tenang, aman, damai. Menurut saya dengan adanya keyakinan kelas ini sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas bisa memotivasi siswa-siswi untuk belajar lebih giat dan juga menciptakan lingkungan yang positif. Keyakinan kelas itu sangat amat diperlukan agar di dalam kelas itu dapat menciptakan suasana yang tenang dalam keadaan yang sunyi dalam pembelajaran serta manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya keyakinan kelas ialah pada saat pembelajaran kita akan lebih konsentrasi. Kalau kita tidak ada keyakinan kelas dalam kelas kita pasti akan merasa kelas itu seperti pasar.
dalam setiap siswa-siswi sehingga motivasi tersebut muncul dari dalam diri tanpa adanya paksaan. Dengan agar kita dapat melakukan keyakinan kelas dengan konsisten, kita dapat melakukan dengan cara mulai dari diri sendiri, dan kita harus belajar lebih banyak lagi. Jika kita telah melakukan kesalahan kita melanggar keyakinan kelas itu, kita harus menjadikan hal tersebut sebagai refleksi kita dan berjanji agar tidak mengulanginya lagi. Agar kita dapat. Selamat siang Ibu Guru dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Siti Angel, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan perasaan saya setelah saya melakukan diskusi bersama Ibu Nurina. Nah, menurut saya dari diskusi tadi saya sangat bersyukur, padahal awalnya saya merasa cukup tegang karena mungkin dengan kesalahan yang saya buat Ibu akan marah ataupun sedikit memotivasi saya. Tetapi ternyata pemikiran saya salah. Justru Ibu Negara sangat merangkul saya dan menasihati saya secara baik, secara lembut agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, menurut saya sangat berterima kasih kepada